Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya malam ini baru selesai mengadu kepada Allah SWT, sholat malam. Bukan ria, maaf, bukan ria, bukan maksud ria. Mengadu, kenapa Atta Halilintar menghapus video kami? Setelah video-videonya dihapus di podcast Atta Halilintar, pengacara dukun mengadu kepada Yang Maha Kuasa. Ia pun nampak kecewa dan mengungkapkan beberapa hal ketika videonya tersebut dihapus. Apalagi Atta Halilintar sekarang sudah mengundang pesulap merah, orang yang berseberangan, Jindan dan juga Gus Miftah yang dia tantang adu debat. Berikut inilah ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh Firdaus Oiwobo sang pengacara dukun atas kekecewaannya yang sebelumnya memang memuji bayaran Atta, ternyata itu hanyalah gimmick. Padahal kami datang ke podcast Atta Halilintar itu dengan niat baik loh. Bahkan uangnya nggak seberapa dikasih Pak Atta Halilintar. Ya, istilahnya hanya habis buat makan soto saja gitu. Kami promosikan sedemikian rupa. Kami bikin seakan kami dapat uang banyak dari Atta Halilintar. Hanya saja Mas Atta mungkin kesempatannya punya uang cash untuk membeli Lamborghini dan lain-lain sehingga sohor gitu. Kalau saya hanya punya aset, tapi nilainya juga nggak kalah sama kalian. Nilainya juga nggak kalah sama kalian. Gitu. Kalau untuk sombong-sombongan duniawi ini apa sih, semua titipan. Gitu. Saya sayangkan kenapa saya ini dihapus podcast saya gitu. Walaupun itu haknya Mas Atta. Padahal ini kan ngeblunder di mana-mana berita ini. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa dihapus? Itu merupakan satu dosa besar Mas Atta kepada kami. Kami yang udah ikhlas jauh-jauh. Kami bawa mobil sendiri-sendiri Mas Atta. Bensinnya tuh nggak sesuai dengan apa yang Mas Atta kasih. Buat makan aja habis. Bawa mobil sendiri karena niat baik. Kami sengaja. Weh, Atta Halilintar yang ngundang. Yuk kita berangkat yuk. Yuk kita saling dukung. Gitu. Kalau bicaranya nyari pansos, Mas Atta belum masuk ke Google. Nama saya udah ada di Google. Ini maaf sekali lagi. Saya akan memperlakukan orang yang sama. Lebih maksimal dari orang yang sama. Misalnya sama baiknya saya lebih baik. Sama jahatnya saya lebih jahat. Sama sombongnya saya lebih sombong. Sama merendahnya saya lebih merendah. Gitu. Jadi makanya tempo-tempo orang kadang kesel sama saya. Dan semua kebiasaan saya itu bukan karena saya ngarang-ngarang. Saya nantang Ustadz Dery Sulaiman untuk diskusi. Bukan saya nggak bisa agama. Saya bisa. Makanya ada batin saya yang ingin saya pertanyakan kepada orang-orang yang ahli agama. Seperti Ustadz Dery Sulaiman, Gus Miftah. Ayo podcast bersama saya, kita ngobrol. Gitu loh. Tolong dijawab, kan ini pertanyaan ini seumur hidup akan saya tanyakan kepada siapapun. Termasuk pendeta itu, si Ibrahim Koplak itu. Miftah atau Ustadz atau apa yang namanya si Miftah ini menjelek-jelekan dukun. Aduh, Om Daus. Kemarin ngebanggain Bang Atta, katanya podcastnya netral. Sekarang giliran Bang Atta ngundang Gus Miftah, dijelek-jelekin. Itu namanya Miftah, Gus Miftah, Bang. Selain itu juga kemarin nyenggol-nyenggol juga. Ada Sultan Andara, Sultan Bintaro disenggol lagi. Aduh, nyari sensasi banget sih Bang. Pengen apa sih Bang? Gak ngerti deh, ya. Ini gara-gara apa namanya? Atta Halilintar ngehapus video, terus keluar-keluar lagi, biar viral lagi gitu Bang. Mau apa sih Bang? Mau apa? Sehat-sehat ya Bang. Jangan lupa ngaca dulu ya. Sehat-sehat ya Bang, sehat-sehat. Salam dari Bandung Bang. Ngaku sakti, BBM naik aja kagak bisa kalian turunin. Hah? Ngaku sakti, bisa ngoplos minyak jin, bisa masukkan jin ke dalam botol. Masukkanlah BBM ke dalam botol, ke dalam tangki. Masa yang dimasukin kagak manfaat sama sekali.
Untuk yang udah mendukung gue, terima kasih banyak. Sukses selalu buat lo orang, dan lo adalah netizen paling top. Cerdas. Tidak memukul rata orang, analisa, pelajari, lalu simpulkan. Tapi kalau netizen goblok ini, bodoh, ini langsung vonis. Nggak ada yang dukung juga, nggak ada masalah. Orang gua nggak minta duit sama lu. Udah dulu ya, gua mau nyantai dulu. Kita lagi mau nyampe Padepokan. Cukup sekian. Terima kasih untuk yang positive thinking terhadap gue, dan selamat pergi ke neraka untuk orang-orang yang ada hasad dan dengki dalam hatinya. Terima kasih. Karena apa? Karena dalam hal ini banyak hal yang dirugikan, terutama masyarakat gitu kan. Dari kejadian ini akhirnya ada dua statement nih, statement dari mulai netizen yang memihak kepada pesulap merah maupun netizen yang memihak kepada para dukun gitu kan. Nah, kita di sini tujuannya adalah untuk menyatukan hal itu, jangan sampai ada perpecahan nih, jangan sampai ada unsur konspirasi di dalamnya. Karena menurut saya hal ini betul-betul harus segera diselesaikan. Karena apa? Karena dari pihak Gus Samsudin juga sudah menyatakan permintaan maaf kepada publik, tapi sampai dengan hari ini pihak Marcel tidak ada mengatakan permintaan maaf. Permintaan maaf yang saya tekankan di sini bukan karena apa yang dilakukan Marcel. Apa yang dilakukan Marcel menurut saya sudah baik, artinya membongkar itu agar tidak ada korban-korban penipuan mengatasnamakan mistik. Cuma tuntutan kita di sini sebagai masyarakat adalah permintaan maaf bahwasanya hal ini sudah melibatkan orang banyak, kemudian menjadi unsur-unsur pemecahan masyarakat dan juga umat gitu. Ada yang ngaku-ngaku guru pesulap merah, ngomong ini, ngomong gitu, nggak masuk akal. Ya, jadi ceritanya ini bukan dagelan. Nah, orang-orang inilah yang kemudian muncul merapat ke Samsudin, dapat cuan dari Samsudin, ada Joko Bengek dari Gunung Halu, kemudian ada si Mbah Handuk dan lain-lain teman-teman mereka datang ke sana untuk mengupayakan damai. Kalau ini dagelan, untuk apa damai? Anehnya, ketika Marcel perform, ya ini entah kebetulan atau apa ya, perform di salah satu tayangan televisi dan bertemu oleh salah satu petinggi gitu ya daripada hipnotis, namanya muncul, lihat, Haristanto muncul. Nah, muncul ini kenapa bisa muncul? Dari tadinya nggak muncul terus muncul, padahal sertifikat itu sudah ada di awal. Nah, ini saya minta klarifikasi nih dari pihak Marcel, ini kenapa nih?